Dalam pandangan Islam, ilmu pengetahuan dan teknologi Imtek sangat urgen bagi kehidupan umat manusia. Tanpa menguasai Imtek, manusia akan tetap dalam lumpur kebodohan, keterbelakangan, dan kemiskinan. Penguasaan manusia terhadap Imtek dapat mengubah eksistensi manusia dari yang semula manusia sebagai Abdullah menjadi Khalifatullah. Oleh karena itu, Islam menetapkan bahwa hukum mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi adalah wajib. Dalam bidang politik, dalam Islam disebut siasa merupakan bagian integral tak terpisahkan dari fikih Islam. Salah satu objek kajian fikih Islam adalah siasa atau disebut fikih politik. Fikih politik secara global membahas masalah-masalah ketatanegaraan, siasa disturia, hukum internasional, siasa dahuliyah, dan hukum yang mengatur politik keuangan negara, siasa maliyah. Bidang ekonomi, segala bentuk transaksi yang berkaitan dengan produksi, distribusi, dan pemasaran barang dan jasa yang mendatangkan keuntungan finansial itu merupakan kegiatan ekonomi. Prinsip ekonomi konvensional berbeda dengan prinsip ekonomi Islam. Ekonomi konvensional berprinsip berkorban sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Dalam bidang pendidikan, Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadisnya, Tuhanku telah mendidik aku dan Tuhanku memberikan pendidikan dengan cara yang amat baik kepadaku. Sehingga tujuan pendidikan dalam Islam adalah merealisasikan dia kepada Allah baik secara individu maupun masyarakat dan mengimplementasikan hilaf dalam kehidupan untuk kemajuan umat manusia. Kemajuan teknologi modern besar masyarakat alat-alat komunikasi, barang-barang mewah lainnya serta menawarkan definisi hiburan yang perang. Alat itu tidak bertanggung jawab atas apa yang dilakukan, justru manusia yang akan bertanggung jawab, sebab manusia yang mengatur alat tersebut. Ada kalanya menjadi manfaat, yaitu manakala manusia menggunakan dengan baik dan tepat, tetapi dapat pula mendapatkan dosa dan mendapatkan manakala manusia menggunakannya untuk mengumbar hawa nafsu dan kesenangan semata. Produk dari sains dan teknologi dalam pandangan Islam boleh. Pandangan Islam terhadap teknologi saat ini merupakan sebuah hal lumrah yang sudah ada pada masa-masa dahulu, dan memang Islam mengajarkan kita sebagai umatnya untuk selalu mencari tahu semua kebenaran yang ada di dunia ini sesuai dengan syariat Islam berlaku. Dan sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumber historis, sosiologis, dan filosofi tentang konsep Islam mengenai iptek, politik, sosial budaya, dan pendidikan. Kemajuan dalam pendidikan dan penguasaan iptek berimplikasi terhadap kemajuan politik, ekonomi, dan budaya. Hal ini secara historis dapat Anda lacak ketika dunia Islam unggul dalam iptek. Pada masa kemasan Islam, kekuasaan politik umat Islam semakin luas dengan ekspansinya ke berbagai wilayah, dan penguasaan Islam dalam politik membawa kemajuan dalam kehidupan ekonomi umat Islam pada saat itu. Kesejahteraan yang merata juga mendorong kemajuan umat Islam dalam penguasaan iptek. Akibatnya, dunia Islam menjadi sangat kuat secara politik dan ekonomi yang didasari penguasaan terhadap iptek secara sempurna pada saat itu. Zaman kemasan Islam pada saat itu terjadi pada masa kekuasaan dinasti Umayyah yang berpusat di Damaskus, Syria, dan kemudian berkembang pula di Spanyol, serta zaman kekuasaan dinasti Abbasiyah yang berpusat di Baghdad, Irak. Akar-akar kemajuan yang dicapai umat Islam memanglah telah diletakkan pada dasar-dasarnya oleh Rasulullah. Beliau mengajarkan kepada para sahabat bahwa menguasai ilmu itu adalah wajib. Kewajiban yang tidak membedakan laki-laki dan perempuan. Kalau perlu, menurut Nabi Muhammad, kita belajar untuk dapat menguasai ilmu meskipun harus pergi ke negeri Cina secara teologis. Dalam realitas sekarang, bangsa-bangsa muslim tertinggal dalam iptek, sehingga yang menguasai dunia secara ekonomi, politik, dan budaya adalah bukan bangsa muslim. Mereka maju karena menguasai iptek, walaupun sebagian besar mereka tidak beriman.
Kemajuan yang dicapai hanyalah kemajuan materi, karena kemajuan materi itu dapat dikejar dan diraih oleh semua orang dengan modal penguasaan iptek tadi. Bangsa yang hanya menguasai iptek saja dapat maju meskipun tidak beriman. Apalagi bangsa yang menguasai iptek dan beriman dengan iman yang benar tentu akan lebih maju daripada mereka. Membangun argumen tentang kompatibel Islam dan tantangan modernisasi. Modern mengandung arti maju dan berkembang dalam segala aspek kehidupan, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain. Terdapat beberapa karakteristik dalam ajaran Islam, yaitu yang pertama, rasional. Ajaran Islam adalah ajaran yang sesuai dengan akal nalar manusia. Dalam ajaran Islam, nalar mendapat tempat yang tinggi, sehingga salah satu cara untuk mengetahui sahih atau tidaknya sebuah hadis dari sisi matan dan sanad adalah sesuai dengan akal. Hadis yang sahih pasti rasional. Sebaiknya hadis yang tidak rasional itu menjadi indikator bahwa hadis itu tidak sahih. Betapa banyak ayat-ayat Al-Quran yang menyuruh kepada kita untuk menggunakan akal dan sikap beragama. Demikian pula hadis Nabi menyuruh umat Islam menggunakan akal. Kedua, sesuai dengan fitrah manusia. Tidak ada satupun ajaran Islam yang tidak sesuai dengan fitrahnya manusia. Dalam beragama Islam berarti ia hidup sesuai dengan fitrah. Sebaliknya, orang yang tidak beragama berarti menjalani hidup tidak sesuai dengan fitrah. Orang-orang yang menjalani hidup tidak sesuai dengan fitrah, maka ia hidup dalam ketakutan dan kegalauan, ketidakpastian dan kebimbangan. Akhirnya, dalam menjalani hidup tidak ada kenikmatan dan kenyamanan. Jika orang masih beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, minta tolong dan perlindungan kepada Allah, maka tidak akan terjadi kegalauan dalam batinnya. Dan orang yang dalam kondisi tidak sehat rohaninya, maka ia tidak akan mendapatkan ketenangan dan kenikmatan yang hakiki. Yang ketiga, mengandung kesulitan. Ajaran Islam itu mudah dan masih dalam batas-batas kekuatan kemanusiaan. Tidak ada aspek ajaran Islam yang dalam pelaksanaannya di luar kemampuan manusia. Allah sendiri mengatakan, Allah menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesulitan dalam beragama. Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Selanjutnya, yang keempat, tidak mengandung banyak taklif. Ajaran Islam tidak mengandung banyak taklif atau beban. Kerangka dasar ajaran Islam hanya 3 pilar, yaitu akidah, syariat, dan hakikat, atau biasa disebut akhlak. Landasan ketiga pilar tadi adalah iman, Islam, dan ihsan. Ketiga pilar tersebut dalam aktualisasinya tidak bisa dipisahkan, tetapi harus terintegrasi. Yang kelima, bertahap. Ajaran Islam diturunkan kepada Allah kepada Rasulullah secara bertahap. Demikian juga proses pembumiannya di tengah masyarakat pada saat itu juga harus bertahap. Selanjutnya, bab terakhir yakni bab 3 adalah penutup. Sebagai kesimpulan, modernitas yang melanda di dunia Islam dengan segala efek positif negatifnya dan menjadi tantangan yang harus dihadapi umat Islam di tengah kondisi keterpurukannya. Umat Islam dituntut bekerja ekstra keras, mengembangkan segala potensinya untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Sebenarnya, modernisasi bukanlah sesuatu hal yang substansial untuk ditentang kalau masih mengacu pada ajaran Islam. Sebab Islam adalah agama universal yang tidak akan melarang manusia untuk bersikap maju. Banyak sekali hadis Nabi yang secara langsung menganjurkan umat Islam untuk menuntut ilmu. Al-Quran juga selalu menyuruhkan manusia untuk berpikir, bernalar, dan sebagainya. Dengan demikian, pada dasarnya modernisasi bukanlah suatu yang bertentangan dengan ajaran dasar agama Islam. Apabila dilaksanakan dengan baik. Demikianlah kesimpulan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.